Halo, selamat sore teman-teman. Kembali lagi bersama saya Buwut PCP Store. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan satu buah laras pesanannya punya Pak Dedi, orang Kaltim ya. Ini ada pesanan dari Kaltim, beliau minta laras LWSS dengan OD14 untuk unitnya beliau yang nantinya akan dipasangkan di unitnya RTXX. Nah, kebetulan di saya di sini ada satu chamber RTXX ya. Ini barang baru. Ini belum ada pemiliknya, cuma sengaja kita stok buat di bengkel kita ya. Jadi pas kebetulan beliau meminta untuk PNP RTXX. Jadi di sini saya ada kesempatan membuat video kita pasangkan ke unitnya RTXX. Jadi agar nanti beliau itu semakin percayalah, atau misalkan semakin yakin kalau bubutan yang kita bubut ini betul-betul pas dan betul-betul premium. Nah, di sini beliau meminta sistem lubang seperti biasa yang kita kerjakan dengan sistem lubang opal ya, dengan menggunakan serobong karbon OD22. Nah, untuk lubang transfernya ini sudah kita bikin sistem panjang untuk slug. Ini laras OD14, laras SS ya, alur 6. Dan untuk di bagian depannya ini sudah kita crowning juga seperti pengerjaan seperti biasanya. Dan untuk bagian depan beliau meminta mengirimkan foto kepada saya untuk sistem model seperti ini ya. Bagian depan kita kasih aluminium, dan di bagian belakang juga di sini sudah kita kasih aluminium juga dengan sistem pengunci agar tidak geser ketika dikencangkan atau posisi ketika dilepas ini nanti tidak ikut bergetar ya. Nah, ini kita kasih baut satu. Nanti kita coba kita pasangkan di unit RTXX. Apakah ukurannya sudah standar ataupun tidak, dan apakah sudah pas ataupun tidak, kita lihat baik-baik. Kita coba pasangkan. Ini akan dibantu sama teman saya karena susah saya megang kamera. Coba dibantu dipasangkan, dimasukkan ke chambernya. Nah, jadi ini sangat-sangat presisi ya, sangat presisi. Posisi kita balik begini pun ini nggak jatuh karena sangat-sangat kita presisikan dengan pengerjaan yang betul-betul teliti ya. Untuk bagian loading sudah kita paskan, untuk stopper magazen sudah kita paskan juga, dan di sini untuk marking LW-nya ini masih ada ya, masih utuh, nggak kita apa-apakan bagian sini, cuman kita loading saja dan kita crowning di bagian depannya. Dan ini tampilan jadinya ya, terpasang di RTXX. Sangat-sangat bagus, sangat-sangat elegan. Dan ini sih sebetulnya beliau itu pertamanya mintanya ke saya itu yang OD14 tapi yang baja. Cuma saya sarankan karena di daerah-daerah seberang sana itu, daerah-daerah Kaltim ataupun daerah Sulawesi, itu saya rasakan masih banyak tambak dan masih juga banyak buruan-buruan tambak yang sifatnya airnya asin. Jadi saya sarankan lebih baik menggunakan laras yang SS agar tidak mudah karat ya. Karena LWSS itu saya rasa nggak bakal karat. Yang namanya stainless itu nggak ada yang karat. Jadi biar ketahanannya pun dari segi karat lama, dan untuk dipakainya pun nanti perawatannya itu tidak terlalu susah. Biasanya kalau misalkan yang LW baja kita kasih serobong seperti ini itu jarang terkontrol ya, jarang terkontrol karena nanti pasti ada menguap di dalam. Nanti tahu-taunya nanti pas dibuka di dalamnya itu ada berkarat ya. Jadi kesan LW-nya itu sedikit berkurang. Jadi sayang lah
untuk sekelas laras yang lumayan mahal dan untuk menghasilkan pengerjaan yang bagus itu kita sarankan menggunakan LWSS OD14. Cuman ini untuk LWSS OD14 barangnya ini sangat-sangat susah ya, sangat-sangat susah, sangat-sangat langka untuk LW OD14 yang poligon. Beda dengan laras-laras pada umumnya seperti laras poligon yang baja. Kalau yang baja itu banyak yang panjang 60,5. OD14 rata-rata kebanyakan yang OD14 itu yang baja 69 ya. Itu alurnya alur 12. Nah, di sini kita ada nemu satu barang LW OD14. Kita usahakan kita cari untuk pesanannya beliau. Alhamdulillah kita dapat dan sudah kita bubut, sudah kita pasangkan. Cuman mohon maaf untuk beliau yang sudah memesan, pengerjaannya sedikit agak lama karena ya kita harus betul-betul konsisten menghadapi karena banyaknya job juga di bengkel, dan karena kita manajemen harus kita jaga juga sesuai antrian. Jadi kita nggak bisa loncat-loncat masalah pekerjaan, biarpun itu yang sistem bayarnya cash ataupun yang sistem DP, itu kita tetap sistem antrian ya. Karena apa? Karena bagi saya, bagi yang mendp itu mungkin bukannya nggak bisa melunasi, semua bisa saja langsung pelunasan. Cuma ya tetap kita nggak bisa prioritaskan, misalkan yang sistemnya cash itu minta didulukan, itu nggak bisa. Manajemen di kita tetap kita sesuaikan antrian seperti pada umumnya, karena kalau seperti itu nanti bisa menjadi cemburu sosial bagi teman-teman yang lainnya. Dan di sini ada juga, ini saya perkenalkan, ada Alfa Barel seri pertama ya. Seri pertama ini dengan kondisi datang ke saya di bagian depannya, di bagian posisi drat depan. Di sini pas baru datang itu nanti saya lihatkan gambarnya seperti apa ya, di bagian dratnya dan di bagian crowningannya kurang lebih seperti inilah. Nah, dan di sini sudah kita perbaiki ya, sudah kita perbaiki di bagian dratnya, di bagian crowningannya, karena saya cek kemarin itu di bagian depan ini ada sedikit kerusakan di bagian alur. Jadi otomatis saya ambil keputusan, karena kasihan untuk konsumennya, meskipun konsumennya nggak bilang sama saya di bagian depannya harus diperbaiki, cuma menurut analisa saya dan penelitian tim kita di sini, ini harus kita atasi, harus kita perbaiki betul-betul di bagian depan, karena ini bagian finish ya, finish lontaran peluru. Nah, selain kita perbaiki di bagian depannya, di bagian belakang ini kita PNP-kan untuk RTX juga. Ini pesanan beliau dulu, ini pernah kalau nggak salah pernah bubut juga ke saya, kalau nggak salah ya, tapi bukan laras yang ini. Nah, beliau mungkin melihat pekerjaan yang pertama, hasil kerjaan kita ya dianggapnya mungkin baik ataupun ya cocok untuk beliau. Jadi beliau mengirimkan lagi satu buah laras ke saya, Alfa Barel, minta dipotong dijadikan panjangnya 50 cm ya, di PNP-kan RTX. Dan alhamdulillah ini punyanya Pak Ferdinand Gorontalo. Ini larasnya sudah selesai bareng dengan yang LWSS punyanya Pak Dedi Kaltim. Nah, untuk lubang transfer nggak kita bedakan, ini ciri khas dari bengkel kita, Bubut PCP Store. Pengerjaannya seperti ini dengan sistem 2 o-ring. Sebetulnya sih kita menggunakan 2 o-ring ini sesuai permintaan, karena terbiasaan konsumen dan dianggapnya dengan menggunakan sistem 2 o-ring ini dianggapnya premium ya, kita mengikuti alur aja ya, mengikuti alur bagaimana bagusnya dan bagaimana baiknya. Yang penting kita tetap teliti di masalah pengerjaan.
Oke teman-teman, mungkin untuk hari ini sampai di sini dulu infonya. Untuk info-info selanjutnya nanti insya Allah kalau misalkan ada waktu kita buat lagi video yang lainnya ya. Terima kasih atas dukungannya dan terima kasih untuk yang sudah menonton. Semoga kita diberikan kesehatan dan selalu dimudahkan rezekinya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.